Merangkai asa untuk memuliakan sesama. Rumah yatim lahir dari keluhuran cinta dan ikatan sebuah persahabatan. Tahun 2006, Rumah Yatim menggoreskan pena sejarah. Berawal dari kepedulian kepada sahabat, ditambah kegelisahan dengan realitas sosial yang membutuhkan penanganan profesional, lahirlah sebuah komitmen bersama untuk mewakafkan diri dalam lautan kepedulian, mengikat tekad membangun fondasi organisasi. Dengan kebulatan tekad dan kekompakan tim, 3 tahun selanjutnya, Rumah Yatim telah menyebar di 10 provinsi di Indonesia. Tahun 2012 adalah momentum penting dalam transformasi manajemen dan penguatan branding Rumah Yatim. Tahun 2017 merupakan momentum penting perubahan tata kelola organisasi dari lembaga sosial menuju lembaga amil zakat nasional. Di tahun ini, Rumah Yatim mulai melakukan digitalisasi sistem manajemen dan penghimpunan. Sebagai lembaga yang terus berkembang, Rumah Yatim memiliki visi besar ke depan untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan semua stakeholder dalam meningkatkan kualitas juga kuantitas indeks pembangunan manusia dengan memfokuskan pengembangan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Layanan program Rumah Yatim tersebar luas, membentang sepanjang negeri. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas IPM umat, Rumah Yatim hadir menebar program ke seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan merupakan pilar utama kejayaan peradaban suatu bangsa. Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara agar mereka terlepas dari belenggu kebodohan serta kemiskinan. Pola pengasuhan yatim yang mengedepankan konsep keluhuran akhlak, sistem pendidikan yang inklusi, dan pengembangan skill yang dinamis, maka akan lahirlah generasi mandiri, berprestasi, dan berkarakter. Meringankan beban sesama dan memfasilitasi sarana kehidupan sosial mereka yang terbatas adalah upaya dalam membangun keadilan sosial, sehingga kesenjangan tak lagi menjadi jurang pemisah. Karena kesehatan adalah salah satu karunia paling penting bagi manusia, maka setiap orang berhak mendapatkan fasilitas dan layanan yang terbaik tanpa dibatasi kemampuan finansial. Kemiskinan kultural dan struktural sejatinya bisa dirubah dengan pengembangan skill dan optimalisasi sumber daya alam, sehingga tercipta insan yang produktif dan keluar dari garis kemiskinan. Dakwah ibarat lentera hidayah yang harus selalu hadir, memberikan solusi atas kebutuhan dan keluhan umat. Umat yang kuat, dai yang sejahtera, dan fasilitas yang memadai adalah tujuan utama dari program ini. Keberkahan Ramadan terlihat saat banyaknya insan yang bahagia, karena amal kita memuliakan yatim dan para dai adalah program utama untuk melipat gandakan pahala Ramadan. Kurban adalah ibadah yang memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi ritual transendental dan dimensi sosial. Kurban bukan hanya sebagai bukti kualitas iman, namun juga mengajarkan tentang kecerdasan sosial. Sebagai lembaga publik yang profesional dan dinamis, Rumah Yatim senantiasa memenuhi semua standar legal sebagai landasan operasional yang dilakukan sehingga aman dari sisi regulasi.
Akuntabilitas adalah hal utama bagi rumah yatim. Transparansi keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sejak tahun kedua berdiri sampai saat ini. Untuk indeks transparansi dan kepatuhan syariah, rumah yatim mendapatkan penilaian sangat baik pada audit syariah yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga rumah yatim aman dari sisi syar'i. Sebagai lembaga yang diawasi publik secara terbuka, penilaian dan apresiasi positif diberikan kepada rumah yatim dari berbagai kalangan setiap tahunnya. Kinerja penghimpunan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Distribusi program berdasarkan nominal mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun dan dipastikan sudah tepat sasaran. Jumlah penerima manfaat program terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut peta penyaluran donasi yang diterima rumah yatim berdasarkan presentasi program yang diimplementasikan pada tahun 2021. Siapapun kita bisa ikut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah rumah yatim. Bersama kita merangkai asa, muliakan sesama, karena kita dapat berkontribusi kapanpun, dimanapun, berapapun, dan melalui apapun. Bersama kita cerahkan masa depan mereka.